Halo semuanya, hari ini kita akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk melakukan confirmatory factor analysis atau kita kenal dengan istilah CFA. CFA itu apa sih? Dia adalah statistik untuk menggambarkan model hubungan antara variabel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengidentifikasi variabel laten dengan menggunakan seperangkat indikator. Dia mengevaluasi hipotesa mengenai variabel-variabel laten. Secara singkatnya, lebih gampangnya adalah dia tujuannya untuk mengevaluasi item-item kita. Apakah item-item soal-soal yang kita buat itu sudah baik atau belum? Biasanya kita menggunakan EFA dulu untuk melihat bagaimana sih awal analisisnya. Tapi di sini kita belajar CFA saja. Nah, ini bisa untuk mengevaluasi reliabilitas lebih baik dibandingkan hanya menggunakan Cronbach alpha. Dia juga melihat invariance dan juga melihat bagaimana konstruk yang kita buat apakah sudah valid atau belum. Nah, caranya mudah. Pertama-tama, kalau kita buka JIS pada CFA, kita harus tahu dulu bagaimana model teori yang kita akan buat. Artinya apa? Kita harus tahu seperti apa bentuk hubungan antara variabel-variabel kita dan sub-sub variabel atau aspek-aspeknya. Seperti di sini contohnya sebagai ilustrasi. Harus tahu dulu ya bagaimana bentuknya, baru kita bisa CFA. Dan seperti apa? Kita buka JSP kita pilih faktor, lalu di sana ada confirmatory factor analysis. Mudah. Nah, berikutnya kita lihat di sini CFA, masukkan soal-soal kita ke kanan. Kalau kita butuh menambahkan faktor, di sana ada plus di bawah. Lalu kita tuliskan dia nama faktornya apa yang kita mau konfirmasikan. Inilah kenapa kita perlu ada pemahaman dulu mengenai bagaimana struktur, teori, dan variabel itu. Di kasus ini, karena alat ukur yang digunakan adalah alat ukur motivasi, dia ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan juga amotivasi yang tiga faktor ini akan diuji dalamnya ada soal-soal. Sebelum kita melihat hasilnya, ada dulu syarat model fit. Syarat bahwa model yang kita gunakan itu sudah oke atau belum sih? Apakah kita bisa percaya atau tidak sama hasilnya? Nah, ini adalah syarat-syaratnya. P-value chi-square lebih besar daripada 0,05, CFI-nya lebih dari 0,9, GFI-nya pun sama, RMSEA di bawah 0,05, dan faktor loading lebih besar daripada 0,5. Maka kita bilang modelnya sudah baik, dan untuk faktor loading soalnya sudah bisa buat kita gunakan. JSP, jika kalian ke bawah, di sana ada additional output dan standardization. Tolong klik dua hal ini. Ada additional fit measures dan ada R-squared. Standardization, all. Pertama-tama, analisa bagaimana model fit-nya. Sayangnya data yang kita gunakan ini mengenai motivasi dia tidak model fit, yang berarti sebenarnya jelek hasilnya, tapi nggak apa-apa. Untuk pembelajaran hari ini kita lihat dulu. Model fit, kita lihat p-value-nya di bawah 0,01, sedangkan yang kita inginkan adalah lebih besar daripada 0,05. Lalu bagaimana additional fit measure-nya? Tadi apa aja? P-value udah, dia gagal. FI dan GFI lebih besar daripada 0,9. Di sini 0,859, dia belum bisa. Lalu ada juga RMSEA, di sini tidak ada, dan faktor loading. Nah, faktor loading ada di sini. Ini adalah hasil utamanya. Kita lihat bagaimana data per item. Kan di bagian paling kanan dia ada standar estimate all. Jika tidak ada, teman-teman tadi lupa untuk mencentang all. Nah, di sini kita lihat, ternyata hampir semua itemnya baik, kecuali ada beberapa nih yang dia masih kurang. Nah, item-item yang kurang itulah dari 0,5 yang harus diperbaiki lagi agar bisa dianggap fit dan soalnya bisa dipakai. Lalu juga R-squared. R-squared ini adalah seberapa banyak soal itu menjelaskan variabel yang kita ingin ukur. Semakin mendekat satu, berarti semakin besar meskipun tidak ada tolak ukur di sini yang kita ambil seperti apa. Mengacu saja ke tadi, bobot itemnya.
Nah, di sini ada contohnya, ini ada Q1, dia 0,27, yang berarti dia cuma menjelaskan 27% dari yang kita ukur. Terakhir, ada juga covariance antar faktor. Dia melihat, oh iya memang sih secara struktur teori, intrinsik dan ekstrinsik itu hubungannya korelasinya positif ya hubungannya, yang berarti apa, secara teori ada kedekatan. Sedangkan intrinsik dan amotivasi kan ketidakadaannya motivasi, yang berarti memang di sini kalau estimate-nya negatif dan semuanya signifikan. Ya, begitu cara untuk melakukan confirmatory factor analysis. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan, silakan tanya ke laboratorium psikologi.